Perhatikan anjuran dari Al-Quran supaya belajarnya efektif. Dalam setiap ibadah itu satu, selalu akan ditemukan caranya. Dua, ada bacaan atau doanya. Tiga, nah ini yang jarang dikaji. Saya garisi yang dua ini. Nah ini hikmahnya. Atau maknanya apa. Dan implementasi kehidupannya. Oke. Nah, pola belajar seperti ini yang menjadikan pengetahuan kita itu satu lebih lengkap, kedua lebih dalam, yang ketiga lebih terasa dalam kehidupan karena tahu makna dan praktikalnya. Jadi sebelum sholat, hal terpentingnya adalah pelajari dulu sampai mengerti. Kenapa kita takbir begini? Maksudnya apa? Itu sensasinya akan berbeda kepada jiwa. Wa aqimis shalah, baru tunaikan sholatnya. Nah, sholat yang demikian disertai dengan pemahaman sampai melahirkan kekhusyuan, itulah yang kemudian menghadirkan satu penggerak pada diri kita mengerjakan perbuatan yang baik, meninggalkan yang terkutuk, fahsya dan mungkar. Itu poin utamanya. Muhammad sudah diwahyukan kepadamu banyak hal, cara dan turunannya. Baca dulu, ajarkan pada umatmu, baca dulu, pahami yang dibaca itu, kerjakan setelah dipahami itu. Nah sekarang pertanyaan baliknya, dari semua sholat yang kita pernah tunaikan, apakah seluruh bacaan sholat ini sudah kita pahami? Berapa persen? Kalau hanya ingin mengangkat kewajiban, selesai, tak perlu paham, yang penting sholat, gugur kewajiban. Pahala diberikan sepanjang ikhlas. Pahala itu urusan akhirat. Tapi keberkahan sholat yang merubah diri kita nggak dapat. Yang pertama, setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Maka cara pertama, ini yang diutamakan terlebih dahulu, jika lututnya dalam keadaan sehat dan tidak bermasalah, maka dahulukan lutut untuk turun. Seperti ini lutut duluan. Oke, baik ya, baru telapak tangannya. Baik, tentang ini menjadi amalan pertama yang dilakukan Nabi, didokumentasikan oleh Imam Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud, nomor hadis 838, tersambung kepada sahabat Wa'il bin Hujr. Jadi kalau teman-teman pengen belajar tentang sholatnya Nabi dan ingin melihat siapa sahabat yang sering fokus mendokumentasikan sholatnya Nabi, ini namanya Wa'il bin Hujr, Ibnu Hujr. Oke, cara kedua, bisa menggunakan telapak tangan bila lutut bermasalah misalnya. Walaupun nanti jadi pilihan di akhirnya. Lutut bermasalah karena satu mungkin faktor usia, kan? Yang kedua ada faktor ya secara non teknis, misalnya mohon maaf cedera kah ya karena olahraga dan sebagainya. Maka alternatif kedua gunakan telapak tangan. Turun. Oke, gunakan telapak tangannya dulu ya, begini baru kemudian lututnya. Itu boleh. Hadisnya hanya beda 2 nomor dengan yang tadi, nomor hadis 840. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Di kitab yang sama Sunan Abu Daud. Abu Hurairah nama aslinya, ya ada yang tahu? Abdurrahman bin Sahar. Masuk Islam saat Nabi di usia 60 tahun kurang lebih. Sehingga hadis-hadis yang disampaikan dalam usia Nabi rentang 60-an itu selalu digambarkan Nabi sholat kadang nyender ke dinding, menggunakan tongkat karena lutut bermasalah. Oke? Nah ini poin yang pertamanya. Jadi kalau ada teman-teman ingin menggunakan lutut, hadisnya yang tadi dari Wa'il. Kalau menggunakan telapak tangan, hadisnya bersandar pada Abu Hurairah. Nah dalam ilmu hadis ada namanya al-jam'u wa taufik. Cara mencari kesimpulan, jangan saling menyalahkan. Mana yang benar, lutut atau telapak tangan? Mana yang paling utama? Kumpulkan keduanya, ambil yang paling memudahkan untuk kita mengerjakan, karena itu pilihan yang membuat kita nyaman untuk melakukan. Jadi kalau Anda nyaman dengan lutut, silahkan dengan lutut. Kalau nyaman dengan telapak tangan, lakukan, tidak ada masalah. Oke, sudah sujud, pastikan 7 anggota badan menempel sempurna dulu sebelum berdoa. Saya cepat, highlight dengan cepat. 1, kening. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala umirna an nasjuda ala sab'ati a'dhamin. Kami diperintah untuk bersujud dengan 7 anggota bagian tubuh. 1, kening. Yang kedua, 2 telapak tangan. Oke, jadi 1 tambah 2, 3. Yang selanjutnya 2 lutut tambah 2, 5.
Selanjutnya 2 kaki dengan jemarinya. 7. 1, 3, 5, 7. Oke. Baik, saat menyebutkan kening jabahah, Nabi telunjuknya menunjuk ke hidung begini. Dalam kondisi yang bersih, karpet dan sebagainya, nanti ukuran ini, kening, itu bisa disesuaikan dengan hidung. Jadi bisa menempel, tapi kalau kira-kira sedang di pantai atau naik ke gunung, kurang bersih dan sebagainya, maka nggak harus ditempelkan hidungnya. Karena yang paling pokok itu apanya? Keningnya. Baik, 7 ini, ingat baik-baik. Kemudian makin sujudak. Tempelkan dengan baik dulu. Jangan langsung berdoa. Ini baru turun belum nempel sudah doa. Subhanallah. Tidak. Tempelkan dengan nyaman. Makin sujudak. Sampai merasakan sensasi yang enak nempelnya. Yang penting kening. Ingat ya. Karena itu jangan gunakan. Sekali lagi. Jangan gunakan alas sujud yang terlampau empuk. Sehingga tidak terasa pertemuan kening dengan tempat sujud. Ya, karena itu saya sering koreksi sejadah yang kalau kita sujud itu nggak rasa nempel, kayak ngambang. Jadi ibu kalau beli lihat sejadah, teman-teman, jangan lihat bagusnya, lihat fungsinya. Sejadahnya memang bagus, tapi nempelnya kayak bantal. Begitu sujud nggak bangun-bangun gitu. Oke, ya, ini tempatnya yang semakin tempat itu rata dan membuat nyaman ini untuk sujud tuh bagus. Tempelkan. Biasanya kalau yang belum terbiasa agak pusing awal-awal, setelah itu enak tuh. Karena darahnya kan dipompa tuh. Ya, ngalir ke otak, ngalir lagi dan ada titik pusat di sini. Ya, ada riset menunjukkan God spot-nya gitu di tengah ini. Lalu tangan sudah menyatu semua enak baru berdoa. Nah, di titik ini kemarin sudah kita bahas doa pembukanya, ya kan? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau yang ketiga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, di sini kita berhenti pertemuan lalu. Sekarang kita akan bahas bacaan itu plus hikmahnya. Caranya sudah, bacaannya sudah, tinggal hikmahnya apa, baru bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua. Ini materinya cukup penting ya, tolong fokus, karena saking pentingnya dihapus aja susah tuh. Nah, disinilah kedalaman sujud. Saat sujud kita mengakui, ya Allah, Engkau yang merawat aku, memberikan segala kebutuhanku, memaafkan aku kalau salah, membimbing aku ke jalan yang benar, ngasih oksigen tanpa memberikan batasan. Semua Engkau berikan kepadaku. Tapi dalam keadaan demikian, aku masih melanggar ketentuanmu. Lisanku masih tajam. Tanganku bahkan sekarang mewakili lisanku, menyakiti orang dengan tulisan. Mencela dengan lisan, merendahkan orang lain. Kadang dipanggil sholat, aku nomor sekian kan. Padahal aku tahu yang memberikan rezeki Engkau, yang memberikan kemudahan Engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu ini salah. Ya kan? Untuk itulah kita pasrahkan, dari berdiri kita rendahkan sepenuhnya, yang bagian terhormat pada diri manusia langsung dijatuhkan ke bawah. Itu titik tertinggi itu. Jadi ketika seseorang itu bisa merendahkan bagian terhormatnya ke titik yang terendah, itu artinya pengakuan terdalam untuk pasrah dan berubah. Kalau sudah bisa, tunduk betul. Makanya orang yang sering merendah, Allah pasti angkat. Nanti saya berikan hikmahnya di akhir. Ya, tunduk, rendah. Nah, ini sifat pengakuan. Jadi kalau sudah sujud, kita itu merendah dan mengaku banyak salah. Ini yang jarang terjadi. Yang terjadi mengejar sujudnya saja. Bahkan ada sujud dengan kebanggaan. Sujud. Ya kan? Padahal dasarnya, ini konteksnya bukan dalam sujud syukur ya. Konteksnya dalam sujud kita merendah dalam ibadah. Jadi begitu turun, itu disertai dengan pengakuan, selama ini saya salah. Rabbi, sementara Engkau yang merawatku ya Allah. Ya Tuhan yang merawatku, memberikan kebutuhan. Subhan, nggak tepat perilaku saya. Dipanggil menghadap lewat adzan masih sibuk dengan dunia. Kan? Padahal tahu dunia kan mau cari harta. Harta itu rizki. Terus kita simpulkan yang punya rizki Allah. Terus dipanggil sama Allah nggak datang, kan aneh. Ya kan? Anda kerja cari apa? Rizki. Yang punya rizki siapa? Allah. Sekarang Allah panggil pengen ngasih, Andanya malah lari. Bukan Anda, maaf, orang lain gitu ya. Kan nggak masuk akal juga kan? Maka dalam konteks itu Allah balik. Di ayat Jumatan tuh lebih tajam lagi, di ayat ke-11 itu. Ya, itu kalimatnya dalam sekali. Dalam sekali. Ya. Ini ketika Nabi sedang berdakwah di awal masa Islam,
Itu jamaah hadir beberapa banyak. Di awal-awal iman masih belum kuat. Tiba-tiba ada rombongan pedagang plus diskon besar-besaran. Kita lewat tuh samping masjid, lewat diskon 70%, 80%, tuh kan? Ya kayak ibu lah begini gitu kan. Lagi pengajian begini, tiba-tiba ada lewat di depan informasi gitu kan. Wah, tas Dior diskon 80%. Saya tanya masih bertahan di sini atau keluar satu-satu. Tuh kan? Ah, itu tinggal 12 jamaahnya, yang lain keluar. Tinggal 12 orang. Maka apa yang terjadi? Turunlah ayat yang ke-11 dari surah Al-Jumu'ah. Ya kan? Wa tarakuka qa'ima. Engkau meninggalkan nabimu itu berdiri sendirian, tersisa tinggal 12. Saya langsung ke ujung. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Muhammad viralkan kalimat ini pada mereka. Yang Allah telah siapkan bagi orang yang merespon panggilan Allah. Disiapkan lebih banyak, lebih baik, lebih bagus dibandingkan proyek yang sedang mereka fokus dan sibuk di dalamnya saat ini. Jadi akan terjadi, rumus Qurannya begini, kalau nggak disebutkan tokohnya siapa, kejadiannya kapan, itu akan terjadi dengan substansi yang sama, tapi tokoh yang berbeda. Ada orang akan meninggalkan Jumat demi mengejar proyek. Ya, maka sampaikan, kata Allah, ya Muhammad sampaikan, apa yang Allah telah siapkan, itu lebih dahsyat, lebih tinggi nilainya dibandingkan proyek yang sedang mereka kerjakan. Ujungnya lebih indah. Wallahu khairur raziqin. Bukankah Allah yang memiliki rizki? Yang terbaik dalam membaginya. Kamu tahu aku yang punya, kamu tahu aku yang berikan. Kenapa saat aku panggil untuk aku kasih, kamu justru menjauh dariku? Pertanyaan basic sekali. Nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan, begitu kita sujud, nah suasana itu mesti dibawa. Ya bagaimana doa bisa dikabul kalau ini saja belum kita hadirkan? Kan merendah dulu, evaluasi dulu. Maka yang paling harus dihadirkan pertama kali ini sifat a'la kehadap Allah dulu. Ya Allah, Engkau yang maha agung. Tidak setara dengan sikapku yang selama ini kadang menjauh darimu. Kadang melanggar banyak ketentuanmu. Aku pasrah ya Allah. Pasrahkan dan segala kehormatanku pada dirimu saat ini. Aku mohon ampunan selama ini bersikap yang tidak pantas. Itu kurang lebih makna dari kalimat subhana rabbiyal a'la. Kalau kita teruskan wa bihamdi, maka kita sertakan pujian setelah itu. Ya Allah, perilakuku yang kurang baik tidak mengurangi kesempurnaan pujian untukmu. Tidak mengurangi keistimewaan segala kemuliaan yang melekat kepadamu. Lalu kalau kita ingin tambahkan lebih dalam lagi, ini Allahumma gfirli. Ya Allah, dengan segala luas ampunanmu dan dengan segala kekuatan dan kemuliaanmu, mohon ampuni hamba. Hamba sadar, hamba salah. Itu kalau kalimat itu keluar, mengaku saya salah. Itu mahal. Coba suami, kalau ada masalah sama istri, mahal sekali kalimat. Ya bun, saya salah. Itu mahal. Mahal ya? Mahal banget tuh. Ya. Ya. Nah, jadi ini dulu yang dihadirkan nih. Kepasrahan diri kita, sujud, permohonan ampunan, baru minta. Jadi kalau sudah frekuensinya nyambung, enak, merata, bagian tubuh tuh kerasa enak ngalir, sujud. Tapi kalau udah terisak tuh enak banget, kayak nggak pengen bangun lagi gitu. Ya makanya Nabi itu sering kali lama dalam sujud. Sebagian menyimpulkan sujud terakhir, padahal di setiap sujudnya lama. Kenapa paling akhir lebih lama daripada yang sebelumnya? Karena kerinduannya kepada Allah itu memuncak dan terpenuhi dalam keadaan sholat. Kalau sudah selesai sholatnya nggak tersambung lagi kan? Nggak tersambung tuh dalam arti secara langsung fokus, tidak ada dengan umat gitu. Itulah yang menjadikan sujud terakhirnya lama. Kan? Kadang sebagian jamaah makmum pengen cepet tuh kan? Nah ini ditanyakan kerinduannya kepada Tuhan. Nah ini ketika nempel betul, barulah permohonan intinya dimintakan. Biasanya, kalau sudah sampai ke titik ini, dan ini dipraktekkan yang hikmah tadi, belum minta sudah dikabul. Biasanya. Kalau sudah ke kalimat Allahumma gfirli dan betul, itu belum keluar, sudah dikabul. Tapi kalau kita ucap ya dalam salat sunnah misalnya, dalam lisan yang terkenal, terpahami oleh diri kita saja. Oke? Kalau dalam salat fardu tidak dilafadzkan, cukup dalam hati dihadirkan. Ingat, ada masalah ya tumpahkan aja dalam tangisan, sujud, minta. Sampai ke titik ini, nanti lihat apa yang terjadi. Ini rumus di Quran surah 12. Ya. Surah 12 ayat ke-85 sampai 86 tuh. Ya, di surat Yusuf. Kalau mau lebih komplit nanti dengan kisah dan turunan sampai ininya sampai ayat 88-nya tuh. Ya.
Sampai ketemu kalimat innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah di rumah tangga, curhat itu selalu kepada Allah. Maksudnya dalam salat. Ya. Jadi kalau punya masalah, apapun itu, seberat apapun, pertama terima dulu. Karena mengeluh itu tidak mengurangi masalahnya. Cuma nambah saja. Terima dulu dengan sabar. Karena Allah pilihkan masalah itu sesuai kadar kesanggupan kita semua. Nggak mungkin saya di hidayat diuji masalah Anda karena saya nggak sanggup. Yang kedua, masalah itu Allah berikan sebagai jawaban dari doa yang kita minta. Nah, tangga untuk meraih doa itu persoalan tadi. Karena nggak mungkin mengabulkan sesuatu tanpa proses, tanpa ujian tuh nggak mungkin. Anak SD mau lulus ke SMP, bisa nggak lulus tanpa ujian? Tidak bisa. Ujian itu diberikan bukan ingin membuat anak bermasalah banyak pikiran, bukan. Tapi menaikkan levelnya supaya memudahkan dia saat masuk ke SMP yang kadar pengetahuannya lebih tinggi daripada SD. Jadi ketika dipaksakan naik ke atas sementara ilmunya belum nyampe, anaknya kasihan. Anda minta sesuatu, dari mana tahunya Anda pantas dan bisa mengelola sesuatu itu saat mendapatkannya kalau belum diuji? Ya kan? Teman-teman minta sebuah proyek, dari mana tahunya proyek itu baik? Dari mana tahunya kalau menerima itu Anda menjadi lebih baik? Anda dapat proyek nih, ya Anda harapkan betul. Tapi Anda belum siap menerimanya. Yang kalau Anda terima itu merubah kepribadian, keluarga jadi tertinggalkan, istri kurang perhatian, anak-anak terabaikan, belum siap. Maka dikasih dulu oleh Allah ujiannya. Nih, lewatin dulu 1, 2, 3, 4. Ketika kita mampu menguasai itu, baru datang jawaban. Nah, jadi jangan selalu dipahami bahwa masalah itu adalah sesuatu yang membuat rumit, capek, nggak tercapai tujuan. Bukan, itu jembatannya. Jadi berbahagialah ketika Anda dihadapkan pada masalah, karena itu mengantarkan Anda pada solusi. Dan jawaban dari Anda sendiri. Ya, jadi ketika Anda doa, pasti dikabulkan oleh Allah dengan membuat masalah dulu, supaya pantas. Nah, kalau pengen cepat, pantaskan dulu diri kita dalam berdoa, hingga ada akselerasi, stepnya dinaikin. Karena dia layak, dipandang layak menerima itu. Oh, sudah pantas nih ketika minta dikabulkan. Ada yang belum berucap sudah diberi. Ada yang demikian. Nah, karena itulah kemudian memantaskan diri itu dengan menambah pengetahuan, menjalani kehidupan itu penting. Supaya saat kita meminta untuk mencapai sesuatu, kita tidak harus menghadapi masalah-masalah baru. Nah, ini poinnya. Nah, jadi ketika memohon, hadirkan aja. Saya kalau punya masalah, kata Nabi Yakub alaihissalam, yang saya tuju pertama Allah. Saya bentangkan sajadah dalam bahasa kita. Innama ashku bathi wa huzni. Innama itu adatul hasri. Huruf pembatas membatasi hukum di situ saja. Aku nggak pernah curhat ke yang lain. Nggak pernah menggunakan media lain. Ada masalah, aku langsungkan kembalikan kepada Allah. Mau sedih, membuat aku nangis, aku tumpahkan di situ. Setelah itu aku tenang. Yang penting tenang dulu, walaupun solusi belum datang. Jadi bentangkan sajadah, bukan bentangkan Instagram. Jadi hadirkan dalam hati kita, apa saja tumpahkan dalam sujud. Makanya kerasanya agak lama. Tapi proporsional ya. Jangan imam sudah mau sujud lagi, kita masih sujud yang pertama tuh. Ya, kalau berjamaah ikut imam. Ikut imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imami qira'atul ma'mum. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka bacaan imam mewakili makmum. Kalau imam sudah naik, ikut naik. Oke? Kecuali kalau sholat sendirian tahajud, silahkan tumpahkan senyamannya.